Mengapa Unilever labanya terus anjlok? Hingga belum lama ini, Presiden Direktur Unilever Indonesia, Ibu Ira Noviarti, mundur dari jabatannya. Gua bakal ulas di episode kali ini. Welcome to Talk Podcast, Let's Talk Now. Masih bersama gue Andri. Unilever of course sudah bukan nama asing. Gue yakin di rumah kita, di rumah gue dan di rumah lu, minimal pasti punya lah 1 atau 2 produk Unilever. Entah mungkin itu pasta gigi, entah itu mungkin sabun, atau apapun itu. Yang intinya memang barang untuk keseharian, consumer goods. Nah, tapi yang menarik, Unilever yang merupakan perusahaan yang menjadi top of mind di dunia malah ya, dengan produk-produknya itu, kok sekarang labanya turun, sahamnya juga turun parah. Per hari ini, per gua recording hari ini, saham Unilever itu di angka 3.550 per lembar. Ini merupakan angka yang sangat kecil banget, karena mengingat dulu Unilever tuh sahamnya adalah salah satu saham mahal, saham blue chip, tapi sekarang hanya 3 ribuan per lembarnya. Dan kalau ngomong tentang Unilever ya, Unilever itu kan sebenarnya juga selain juga barang-barangnya yang banyak kita pakai, familiar dengan kita, dekat dengan kita, Unilever itu juga terkenal dengan perusahaannya yang program mereka adalah salah satu the best program untuk company. Program manajemen trainee mereka sendiri itu tuh banyak banget melahirkan CEO untuk mereka sendiri. Jadi manajemen trainee itu lu baru lulus kuliah atau mungkin udah pernah kerja beberapa tahun, lu ikut program mereka, lu bener-bener dari nol, di nurture, dibentuk sedemikian rupa, dan lulusan-lulusannya itu diberikan kesempatan jenjang karirnya bisa sampai ke titik lu bisa jadi CEO-nya gitu. Gak banyak lu company yang bisa kayak gitu. Lu dari level staff sampai bisa jadi CEO itu tuh jarang banget. Even Ibu Ira ini pun juga salah satu ini ya, orang yang bisa dibilang lahir ya karena program manajemen trainee Unilever sendiri. Banyak lulusan Unilever, jebolan Unilever itu sangat dicari dan diburu oleh para headhunter. Menariknya itu. Nah, tapi the problem with the Unilever menurut gua merupakan problem yang banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan itu yang udah terlalu besar, sebuah korporasi besar, dan sudah dalam tanda kutip nyaman dengan produk-produknya. Ini ada buku namanya The Innovator Dilemma, karangan Clayton Christensen. Ini buku sebenarnya agak lama ya, 1997 diterbitin. Jadi buku ini menceritakan bahwa ketika sebuah bisnis sudah mencapai di titik tertentu, di titik puncak, biasanya tuh mereka tuh mulai males atau mulai khawatir atau mulai nggak mau untuk berinovasi atau melahirkan produk-produk baru, karena mereka merasa udah nyaman dengan produknya aja udah bisa menghasilkan sales banyak, keuntungan banyak, kenapa gua harus repot-repot bikin produk baru, orang tetap aja beli kok. Nah, lalu yang kedua, takut misalnya bikin produk baru, nanti yang ada produk barunya ini mengkanibal produk yang lama, produk yang lama ini masih bisa kasih keuntungan. Nah, itu akhirnya menciptakan dilema. Nah, ini juga banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan yang akhirnya bangkrut, contoh seperti Nokia, Kodak, dan mereka itu ya mengalami inovator dilema, dan akhirnya jadi kalah cepat. Dan mungkin ini juga jadi ciri khas sebuah korporasi besar, perusahaan korporasi besar, untuk mengambil satu keputusan, even keputusan yang mungkin nggak besar-besar amat ya, itu birokrasi itu terlalu lama, apalagi kayak level Unilever yang levelnya itu udah internasional ya. Mungkin mereka ingin membuat satu produk di Indonesia, mungkin ya, gue nggak tahu karena kan gue nggak kerja di dalamnya. Mungkin bisa jadi
approval itu mesti langsung harus juga ke kantor pusat. Nah, itu yang akhirnya membuat lama. Dan faktanya sekarang dari ini gue lagi baca dari Twitternya akun strategi_bisnis. Di sini ditulis Unilever itu labanya tuh makin hancur. Dari 2018, even sebelum Bu Ira jadi CEO di Unilever ya, 2018 tuh laba Unilever tuh 9 triliun. Di 2022, 5 triliun. Masih untung, tapi anjlok nyaris 50%. Dan untuk perusahaan seperti mereka, 4 triliun tuh gede, dan akan jadi pertanyaan dong, kenapa turun terus tiap tahun sampai akhirnya hampir 50%. Nah, terus akhirnya menjadi pertanyaan kan, kenapa sih akhirnya kok Unilever menjadi jualan jadi makin hancur? Kalau yang gue lihat sebenarnya as simple bermunculan kompetitor dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas yang kurang lebih sama. Kalau lu datang ke supermarket, ke convenience store, kalau lu lihat misalnya nih ya, misalnya kecap gitu ya, lu akan melihat ada beberapa produk kecap, ada beberapa brand kecap di situ. Nah, produk dari Unilever biasanya itu yang paling mahal. Untuk barang-barang yang menurut gua ini ya price sensitif, kan barang-barang consumer goods seperti itu sebenarnya kan untuk menjaga keloyalan seorang customer itu kan agak susah ya. Apalagi diberikan pilihan-pilihan yang banyak dan jauh lebih murah. Of course akhirnya banyak orang, banyak customer memilih harganya yang lebih murah. Apalagi itu strategi supermarket. Itu kan adalah kalau harganya lagi diskon, itu price tag di raket biasanya itu dikasih warna yang beda, biasanya dikasih warna kuning biar lebih mencolok. Nah, itu tuh akhirnya lebih menarik perhatian orang-orang untuk beli yang diskon aja nih. Dan Unilever, produk-produknya akhirnya tidak menjadi pilihan. Terutama untuk generasi yang muda nih, milenial ke Gen Z, yang mungkin tidak, gua mungkin masih mengalami lah ya, tapi mungkin milenial yang umurnya lebih muda daripada gua, apalagi Gen Z, mungkin tidak mengalami kalau nonton iklan di TV itu terekspos dengan produk-produknya Unilever. Gue sendiri pun ya kalau ngomong tentang pasta gigi, gue pasti tetap top of mind Pepsodent gitu. Tapi ya dengan banyaknya pilihan sekarang dan orang-orang yang lebih muda daripada gua, khususnya ibu yang udah married dan udah punya anak, mungkin itu bukan menjadi hal yang prioritas buat mereka. Buat mereka nggak pusing, yang penting ya harganya lebih murah dan kualitas sama, ya udah gitu kan, fungsinya sama untuk sikat gigi, ya udah pasta gigi doang gitu. Dan ada akun @iwanata1908, dia memberikan point of view-nya sebagai seorang penjual. Dia bilang, saya jual produk Unilever itu males. Jadi dia ini ya nge-reply thread-nya akun strategi_bisnis. Susah buat retro barang yang rusak, di samping itu juga harga lebih mahal. Nah, sekali lagi ini harga buat penjual pun harganya juga mahal. Distributornya juga agak ruwet, beda sama kompetitornya which is Wings yang lebih luas dan enak karena distribusi dipegang sendiri. Nah, ini juga jadi kunci nih. Mau retro berapapun langsung diterima. Nah, karena Unilever itu perusahaan internasional, of course untuk kesininya nih, setahu gua, karena Unilever itu perusahaan asing, jadi itu mereka tuh nggak bisa bikin anak perusahaan di sini, harus pakai pihak ketiga. Jadi bukan mereka langsung yang handle, pihak ketiga untuk distribusinya. Sedangkan kalau Wings kan perusahaan lokal. Nah, Wings bisa langsung. Jadi balik lagi ya, ini kan sebenarnya masalah birokrasi dan supply chain management itu kan penting banget ya apalagi di sebuah perusahaan fast moving consumer goods kayak begini. Ya kalau di sisi sininya udah ribet dan retail-retail yang ngejualin barang-barang lu juga merasa lebih ribet, dan ada perusahaan lain yang bisa kasih lebih gampang, lebih simple, harga juga lebih murah, ya of course mereka akan lebih happy lah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mampukah
CEO pengganti Bu Ira ini mengubah atau memecahkan masalah ini, menaikkan penjualan. Itu yang menurut gua tantangan besar, karena jika CEO-nya diganti tapi juga tidak ada perubahan, let's say price strategy, I don't know apakah mereka ingin bisa menurunkan harga atau bermain dengan diskon. Karena kalau tetap dengan di harga yang sekarang, ya mungkin masih tetap ada yang beli, masih tetap menjadi top of mind bagi sebagian orang, khususnya mungkin generasi yang lebih tua. Tapi kan sekarang ini generasi yang lebih muda itu kan juga ini ya, juga belanja gitu juga, dan apalagi Gen Z, mereka jauh lebih konsumtif. Nah, challenge-nya kalau yang gue lihat sekarang satu, bagaimana mereka bisa bermain di price strategy, dan yang kedua, bagaimana brand mereka itu bisa dekat dengan generasi yang lebih muda, sehingga generasi yang lebih muda mau tetap beli produk-produknya Unilever, bukan produk-produk dari perusahaan lain atau dari brand lain. Nah, ini kan cara komunikasinya, cara penyampaiannya, cara mungkin mereka bikin campaign, marketingnya of course akan beda. Nggak bisa kayak yang mereka pakai dulu. Nah, itu tuh, dan juga nggak hanya bisa mengandalkan kalau mereka itu adalah perusahaan dengan produk-produk yang menjadi top of mind. Mungkin sekarang udah nggak jadi top of mind lagi. Dan mungkin yang terakhir adalah bagaimana mereka bisa into dengan sosial media sih, karena nggak bisa dipungkiri sekarang banyak keputusan pembelian barang itu based on apa yang kita lihat di sosial media. Dan ini yang banyak dilakukan oleh kompetitor-kompetitor mereka, dekat juga dengan micro influencer yang akhirnya bisa bikin produk mereka ini bisa bersaing loh, luar biasa loh. Gue juga awalnya nggak yakin dengan produk-produk brand-brand yang ingin menyaingi Unilever, tapi ternyata berhasil dan bisa bikin Unilever yang sebesar itu penjualannya tuh anjlok, kemakan kuenya Unilever tuh kemakan. Dan ini yang sekarang akhirnya menjadi tantangan buat Unilever sendiri. Apakah mereka ingin berubah? Apakah perubahannya minor atau radikal langsung? Ada perubahan drastis? I don't know. Kita lihat aja. Tapi ya balik lagi, ini adalah sebuah challenge Unilever, sebuah perusahaan yang besar, korporasi besar. Of course, untuk mengubah sebuah kebijakan, sebuah keputusan itu nggak segampang itu dan nggak semudah itu. Tapi kalau tidak ada perubahan, juga ini bisa membuat Unilever kalah. Jangan sampai mereka ikut terjebak dengan kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan perusahaan yang pernah menjadi top leader, tapi akhirnya sekarang perusahaan udah nggak ada. Oke, ada pertanyaan, ada komen, atau ada tanggapan? Silakan bisa langsung ketik di kolom komen. Oke, see you on next episode. Bye.